Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal jannata 'iddat liman ittaqa. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa martabat seseorang ditentukan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam, yakni keadaan jasmani dan rohani seseorang. Penghargaan yang wajar dari sesama manusia ditentukan oleh adanya faktor itu secara harmonis dan wajar pula. Oleh karenanya, apabila seseorang ingin memperoleh penghargaan yang wajar, harus mengusahakan adanya kedua faktor itu dalam dirinya secara harmonis. Bagaimana menjaga harga diri serta apa yang harus diusahakan dan apa pula yang harus dihindarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dalam serangkaian doa, yaitu dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal fakhri wal kufri wal fusuqi wa a'udzubika minal samami wal bakmi wal jununi wasayil asqam. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut dan kepikiran. Juga memohon perlindungan dari kefakiran, kekufuran, dan kefasikan. Demikian pula ketulian, kebisuan, serta kegilaan, dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangkaian doa adalah sifat-sifat yang disebut dalam doa tadi, sifat yang dapat merendahkan harga diri kita. Orang yang lemah secara fisik atau kurang sehat badannya, kurang disegani atau dihargai oleh orang lain. Oleh karenanya, hendaklah kita menjaga dan mengusahakan agar badan kita tidak lemah. Dengan badan yang sehat dan kuat, kita dapat menjaga diri dari mara bahaya
dan dapat pula mencari nafkah untuk bekal hidup dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yang harus kita hindari adalah sifat penakut, karena rasa takut kalau sudah menjadi penyakit penakut itu merupakan sifat yang dapat merendahkan harga diri kita, apalagi rasa takut yang tidak pada tempatnya. Rasa takut yang dibenarkan hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat penakut ini yang menumbuhkan sifat lainnya yang kikir, suatu sifat yang dihinggapi rasa takut kekurangan. Kikir adalah sifat kepribadian yang tercela dan dapat merendahkan harga diri, karena orang kikir merasa enggan kalau sebagian hartanya diberikan kepada orang lain. Ia merasa rugi jika harus berderma, bersedekah dan berinfak, karena harta didapat dengan jerih payahnya sendiri. Akibatnya apa? Di samping dapat menjauhkan hubungan dengan sesama manusia, sifat kikir berarti sudah diperbudak oleh harta yang dimilikannya. Padahal bagi orang muslim, harta hanyalah titipan atau amanat dari Allah yang sering menjadi fitnah bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memberikan kesulitan kepada orang yang kikir, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami, kata Allah, akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau sulit. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor lainnya yang dapat merendahkan harga diri adalah kefakiran, kecuali kefakiran dapat mengganggu ketenangan jiwa. Tidak terpenuhinya keinginan atau kebutuhan sering membuat hidup dan melemahkan semangat bekerja. Di samping itu, kemiskinan dapat menimbulkan rasa iri hati terhadap orang yang kaya, yang akhirnya menimbulkan kebencian yang dapat mengganggu ketenangan jiwa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir mendekat pada kekafiran. Yang selanjutnya, perbuatan yang dapat merendahkan harga diri manusia adalah kefasikan, yaitu suka mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, berbuat kejahatan dan rendah budi pekerti. Orang yang banyak berbuat kefasikan bukan saja merendahkan harga dirinya di antara manusia, juga rendah pula harga dirinya di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 165, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Faktor lain yang merendahkan harga diri adalah kebisuan, ketulian dan kegilaan, baik dalam arti hakiki maupun majasi atau kiasan. Bisu, tuli dan gila dalam arti hakiki jasmania yang datang di luar kemampuan seseorang memang harus diterima sebagai suatu kenyataan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi
Bisu, tuli, dan gila dalam arti majasi atau kiasan itu merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Bisu tidak mau mengatakan kebenaran, tuli tidak mau mendengar nasihat atau kebenaran, dan gila yaitu mencintai atau membenci sesuatu di luar batas kewajaran. Semua itu merupakan sikap dan perbuatan yang merendahkan martabat sebagai manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menjaga harga diri dari beberapa sifat dan perbuatan seperti disebutkan dalam doanya Rasulullah SAW tadi, juga adalah kita bersikap iffah. Iffah ialah sifat atau sikap menahan diri dari segala perilaku yang dapat merendahkan harga diri kita dan tidak sesuai dengan keadaan dan kedudukan dirinya. Contoh, ada perilaku yang pantas dilakukan anak kecil tetapi tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa, dan ada perilaku yang pantas dilakukan oleh rakyat biasa tidak pantas dilakukan oleh pemimpin masyarakat, dan ada pula perilaku yang pantas dilakukan oleh orang awam tetapi tidak pantas dilakukan oleh seorang kiai atau ulama. Karena sifat iffah inilah merupakan sifat mulia dan terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, sehingga terpelihara harga dirinya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi seperti umumnya jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi bir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi'abdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqu wa mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بالقدس، وقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين
وارض على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'adham. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna al-jannata 'iddat liman ittaqa. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa martabat seseorang ditentukan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam, yakni keadaan jasmani dan rohani seseorang. Penghargaan yang wajar dari sesama manusia ditentukan oleh adanya faktor itu secara harmonis dan wajar pula. Oleh karenanya, apabila seseorang ingin memperoleh penghargaan yang wajar, harus mengusahakan adanya kedua faktor itu dalam dirinya secara harmonis. Bagaimana menjaga harga diri serta apa yang harus diusahakan dan apa pula yang harus dihindarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dalam serangkaian doa, yaitu dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli
wa a'udzu bika minal faqri wal kufri wal fusuqi wa a'udzu bika minal samami wal bakmi wal jununi wasayil asqam. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut dan kepikiran. Juga memohon perlindungan dari kefakiran, kekufuran dan kefasikan. Demikian pula ketulian, kebisuan serta kegilaan dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangkaian doa adalah sifat-sifat yang disebut dalam doa tadi, sifat yang dapat merendahkan harga diri kita. Orang yang lemah secara fisik atau kurang sehat badannya, kurang disegani atau dihargai oleh orang lain. Oleh karenanya, hendaklah kita menjaga dan mengusahakan agar badan kita tidak lemah. Dengan badan yang sehat dan kuat, kita dapat menjaga diri dari mara bahaya dan dapat pula mencari nafkah untuk bekal hidup dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yang harus kita hindari adalah sifat penakut. Karena rasa takut kalau sudah menjadi penyakit penakut, itu merupakan sifat yang dapat merendahkan harga diri kita. Apalagi rasa takut yang tidak pada tempatnya, rasa takut yang dibenarkan hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat penakut ini yang menumbuhkan sifat lainnya yang kikir, suatu sifat yang dihinggapi rasa takut kekurangan. Kikir adalah sifat kepribadian yang tercela dan dapat merendahkan harga diri. Karena orang kikir merasa enggan kalau sebagian hartanya diberikan kepada orang lain. Ia merasa rugi jika harus berderma, bersedekah dan berinfak. Karena harta didapat dengan jerih payahnya sendiri. Akibatnya apa? Di samping dapat menjauhkan hubungan dengan sesama manusia, sifat kikir berarti sudah diperbudak oleh harta yang dimilikannya. Padahal bagi orang muslim, harta hanyalah titipan atau amanat dari Allah yang sering menjadi fitnah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberikan kesulitan kepada orang yang kikir, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami, kata Allah, akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau sulit. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor lainnya yang dapat merendahkan harga diri adalah kefakiran, kecuali kefakiran dapat mengganggu ketenangan jiwa. Tidak terpenuhinya keinginan atau kebutuhan sering membuat hidup dan melemahkan semangat bekerja. Di samping itu, kemiskinan dapat menimbulkan rasa iri hati terhadap orang yang kaya, yang akhirnya menimbulkan kebencian yang dapat mengganggu ketenangan jiwa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Kadal fakru ayyakuna kufra." Kefakiran itu hampir mendekati pada kekafiran. Yang selanjutnya, perbuatan yang dapat merendahkan harga diri manusia adalah kefasikan.
yaitu suka mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, berbuat kejahatan, dan rendah budi pekerti. Orang yang banyak berbuat kefasikan bukan saja merendahkan harga dirinya di antara manusia, juga rendah pula harga dirinya di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Faktor lain yang merendahkan harga diri adalah kebisuan, ketulian, dan kegilaan, baik dalam arti hakiki maupun majasi atau kiasan. Bisu, tuli, dan gila dalam arti hakiki jasmania yang datang di luar kemampuan seseorang memang harus diterima sebagai suatu kenyataan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisu, tuli, dan gila dalam arti majasi atau kiasan itu merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Bisu tidak mau mengatakan kebenaran, tuli tidak mau mendengar nasihat atau kebenaran, dan gila yaitu mencintai atau membenci sesuatu di luar batas kewajaran. Semua itu merupakan sikap dan perbuatan yang merendahkan martabat sebagai manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjaga harga diri dari beberapa sifat dan perbuatan seperti disebutkan dalam doanya Rasulullah SAW tadi, juga adalah kita bersikap iffah. Iffah ialah sifat atau sikap menahan diri dari segala perilaku yang dapat merendahkan harga diri kita dan tidak sesuai dengan keadaan dan kedudukan dirinya. Contoh, ada perilaku yang pantas dilakukan anak kecil tetapi tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa, dan ada perilaku yang pantas dilakukan oleh rakyat biasa tidak pantas dilakukan oleh pemimpin masyarakat, dan ada pula perilaku yang pantas dilakukan oleh orang awam tetapi tidak pantas dilakukan oleh seorang kiai atau ulama. Karena sifat iffah inilah merupakan sifat mulia dan terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, sehingga terpelihara harga dirinya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi seperti umumnya jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi bir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi'abd Allahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بالقدس، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين، وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الجنة عدت لمن اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji, sebagaimana yang dicontohkan oleh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa martabat seseorang ditentukan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam.
yakni keadaan jasmani dan rohani seseorang, penghargaan yang wajar dari sesama manusia ditentukan oleh adanya faktor itu secara harmonis dan wajar pula. Oleh karenanya, apabila seseorang ingin memperoleh penghargaan yang wajar, harus mengusahakan adanya kedua faktor itu dalam dirinya secara harmonis. Bagaimana menjaga harga diri serta apa yang harus diusahakan dan apa pula yang harus dihindarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dalam serangkaian doa, yaitu dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal fakhri wal kufri wal fusuqi wa a'udzubika minal samami wal bakmi wal jununi wasayil asqam. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut dan kepikiran. Juga memohon perlindungan dari kefakiran, kekufuran dan kefasikan. Demikian pula ketulian, kebisuan serta kegilaan dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangkaian doa adalah sifat-sifat yang disebut dalam doa tadi, sifat yang dapat merendahkan harga diri kita. Orang yang lemah secara fisik atau kurang sehat badannya, kurang disegani atau dihargai oleh orang lain. Oleh karenanya, hendaklah kita menjaga dan mengusahakan agar badan kita tidak lemah. Dengan badan yang sehat dan kuat, kita dapat menjaga diri dari mara bahaya dan dapat pula mencari nafkah untuk bekal hidup dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yang harus kita hindari adalah sifat penakut. Karena rasa takut kalau sudah menjadi penyakit penakut, itu merupakan sifat yang dapat merendahkan harga diri kita. Apalagi rasa takut yang tidak pada tempatnya, rasa takut yang dibenarkan hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat penakut ini yang menumbuhkan sifat lainnya yang kikir, suatu sifat yang dihinggapi rasa takut kekurangan. Kikir adalah sifat kepribadian yang tercela dan dapat merendahkan harga diri, karena orang kikir merasa enggan kalau sebagian hartanya diberikan kepada orang lain. Ia merasa rugi jika harus berderma, bersedekah dan berinfak, karena harta didapat dengan jerih payahnya sendiri. Akibatnya apa? Di samping dapat menjauhkan hubungan dengan sesama manusia, sifat kikir berarti sudah diperbudak oleh harta yang dimilikannya. Padahal bagi orang muslim, harta hanyalah titipan atau amanat dari Allah yang sering menjadi fitnah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberikan kesulitan kepada orang yang kikir, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami, kata Allah, akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau sulit. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor lainnya yang dapat merendahkan harga diri
adalah kefakiran, kecuali kefakiran dapat mengganggu ketenangan jiwa, tidak terpenuhinya keinginan atau kebutuhan, sering membuat hidup dan melemahkan semangat bekerja. Di samping itu, kemiskinan dapat menimbulkan rasa iri hati terhadap orang yang kaya, yang akhirnya menimbulkan kebencian yang dapat mengganggu ketenangan jiwa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Kadal fakru ayyakuna kufra." Kefakiran itu hampir mendekati pada kekafiran. Yang selanjutnya, perbuatan yang dapat merendahkan harga diri manusia adalah kefasikan, yaitu suka mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, berbuat kejahatan, dan rendah budi pekerti. Orang yang banyak berbuat kefasikan bukan saja merendahkan harga dirinya di antara manusia, juga rendah pula harga dirinya di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Faktor lain yang merendahkan harga diri adalah kebisuan, ketulian, dan kegilaan, baik dalam arti hakiki maupun majasi atau kiasan. Bisu, tuli, dan gila dalam arti hakiki jasmania yang datang di luar kemampuan seseorang memang harus diterima sebagai suatu kenyataan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisu, tuli, dan gila dalam arti majasi atau kiasan itu merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Bisu tidak mau mengatakan kebenaran, tuli tidak mau mendengar nasihat atau kebenaran, dan gila yaitu mencintai atau membenci sesuatu di luar batas kewajaran. Semua itu merupakan sikap dan perbuatan yang merendahkan martabat sebagai manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjaga harga diri dari beberapa sifat dan perbuatan seperti disebutkan dalam doanya Rasulullah SAW tadi, juga adalah kita bersikap iffah. Iffah ialah sifat atau sikap menahan diri dari segala perilaku yang dapat merendahkan harga diri kita dan tidak sesuai dengan keadaan dan kedudukan dirinya. Contoh, ada perilaku yang pantas dilakukan anak kecil tetapi tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa, dan ada perilaku yang pantas dilakukan oleh rakyat biasa tidak pantas dilakukan oleh pemimpin masyarakat, dan ada pula perilaku yang pantas dilakukan oleh orang awam tetapi tidak pantas dilakukan oleh seorang kiai atau ulama. Karena sifat ini, sifat iffah inilah merupakan sifat mulia dan terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, sehingga terpelihara harga dirinya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi umumnya jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بعبد الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بالقدس، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الجنة عدت لمن اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa martabat seseorang ditentukan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam, yakni keadaan jasmani dan rohani seseorang. Penghargaan yang wajar dari sesama manusia ditentukan oleh adanya faktor itu secara harmonis dan wajar pula. Oleh karenanya, apabila seseorang ingin memperoleh penghargaan yang wajar, harus mengusahakan adanya kedua faktor itu dalam dirinya secara harmonis. Bagaimana menjaga harga diri serta apa yang harus diusahakan dan apa pula yang harus dihindarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dalam serangkaian doa, yaitu dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal fakhri wal kufri wal fusuqi wa a'udzubika minal samami wal bakmi wal jununi wasayil asqam. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut dan kepikiran. Juga memohon perlindungan dari kefakiran, kekufuran dan kefasikan. Demikian pula ketulian, kebisuan serta kegilaan dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangkaian doa adalah sifat-sifat yang disebut dalam doa tadi, sifat yang dapat merendahkan harga diri kita. Orang yang lemah secara fisik atau kurang sehat badannya, kurang disegani atau dihargai oleh orang lain. Oleh karenanya, hendaklah kita menjaga dan mengusahakan agar badan kita tidak lemah. Dengan badan yang sehat dan kuat, kita dapat menjaga diri dari mara bahaya dan dapat pula mencari nafkah untuk bekal hidup dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yang harus kita hindari adalah sifat penakut. Karena rasa takut kalau sudah menjadi penyakit penakut, itu merupakan sifat yang dapat merendahkan harga diri kita. Apalagi rasa takut yang tidak pada tempatnya, rasa takut yang dibenarkan hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat penakut ini yang menumbuhkan sifat lainnya yang kikir, suatu sifat yang dihinggapi rasa takut kekurangan. Kikir adalah sifat kepribadian yang tercela dan dapat merendahkan harga diri, karena orang kikir merasa enggan kalau sebagian hartanya diberikan kepada orang lain. Ia merasa rugi jika harus berderma, bersedekah dan berinfak, karena harta didapat dengan jerih payahnya sendiri. Akibatnya apa? Di samping dapat menjauhkan hubungan dengan sesama manusia, sifat kikir berarti sudah diperbudak oleh harta yang dimilikannya. Padahal bagi orang muslim, harta hanyalah titipan atau amanat dari Allah
yang sering menjadi fitnah bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memberikan kesulitan kepada orang yang kikir, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami, kata Allah, akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau sulit. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor lainnya yang dapat merendahkan harga diri adalah kefakiran, kecuali kefakiran dapat mengganggu ketenangan jiwa. Tidak terpenuhinya keinginan atau kebutuhan sering membuat hidup dan melemahkan semangat bekerja. Di samping itu, kemiskinan dapat menimbulkan rasa iri hati terhadap orang yang kaya, yang akhirnya menimbulkan kebencian yang dapat mengganggu ketenangan jiwa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir mendekati pada kekafiran. Yang selanjutnya, perbuatan yang dapat merendahkan harga diri manusia adalah kefasikan, yaitu suka mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, berbuat kejahatan, dan rendah budi pekerti. Orang yang banyak berbuat kefasikan bukan saja merendahkan harga dirinya di antara manusia, juga rendah pula harga dirinya di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 165, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Faktor lain yang merendahkan harga diri adalah kebisuan, ketulian, dan kegilaan, baik dalam arti hakiki maupun majasi atau kiasan. Bisu, tuli, dan gila dalam arti hakiki jasmania yang datang di luar kemampuan seseorang memang harus diterima sebagai suatu kenyataan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bisu, tuli, dan gila dalam arti majasi atau kiasan itu merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Bisu tidak mau mengatakan kebenaran, tuli tidak mau mendengar nasihat atau kebenaran, dan gila yaitu mencintai atau membenci sesuatu di luar batas kewajaran. Semua itu merupakan sikap dan perbuatan yang merendahkan martabat sebagai manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menjaga harga diri dari beberapa sifat dan perbuatan seperti disebutkan dalam doanya Rasulullah SAW tadi, juga adalah kita bersikap iffah. Iffah ialah sifat atau sikap menahan diri dari segala perilaku yang dapat merendahkan harga diri kita dan tidak sesuai dengan keadaan dan kedudukan dirinya. Contoh, ada perilaku yang pantas dilakukan anak kecil tetapi tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa, dan ada perilaku yang pantas dilakukan oleh rakyat biasa, tidak pantas
dilakukan oleh pemimpin masyarakat. Dan ada pula perilaku yang pantas dilakukan oleh orang awam tetapi tidak pantas dilakukan oleh seorang kiai atau ulama. Karena sifat ifah inilah merupakan sifat mulia dan terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin sehingga terpelihara harga dirinya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi bagi umumnya jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi bir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi'abdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بالقدس وقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.